Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas mengenai keterampilan menyimak kreatif dan keterampilan menyimak pada teks eksploratif yang beranggotakan saya Wahyuni Laili Saada, saya Auga Genzira, saya Adela Abelia, saya Giti Idris, saya Sri Wulandari. Selamat menyaksikan. Pengertian menyimak kreatif. Menyimak kreatif adalah sejenis kegiatan dalam menyimak yang dapat mengakibatkan kesenangan rekonstruksi imajinatif para penyimak terhadap bunyi, penglihatan, gerakan, serta perasaan-perasaan kinestetik yang disarankan atau dirangsang oleh sesuatu yang disimaknya. Menyimak kreatif ditandai dengan adanya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya keterlibatan personal secara langsung dalam menyerap informasi yang didengarnya, serta menyeruak ke dalam informasi yang terdapat pada wacana yang disimaknya. Yang kedua, adanya keterlibatan personal secara langsung dalam menyerap informasi yang didengarnya, mengaitkan informasi yang disimaknya dengan pengetahuan dan pengalamannya yang dianggap relevan, serta adanya eksplorasi untuk mendapatkan pemahaman yang utuh terhadap wacana yang disimaknya. Yang ketiga, adanya reaksi dan responsi terhadap materi yang disimaknya. Bentuk dan kualitas responsi ini sangat bergantung pada kompetensi menyimak. Tingkatan tertinggi dari kemampuan menyimak seseorang adalah kemampuan menyimak kreatif. Artinya, penyimak yang baik dalam penerapannya tidak hanya sekadar menangkap makna tersurat dan makna tersirat dari apa yang disimaknya, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil menyimaknya untuk kepentingan sehari-hari. Menyimak kreatif mempunyai hubungan erat dengan imajinasi seseorang. Umumnya, imajinasi berhubungan dengan keindahan, bunyi-bunyian, gerak-gerak tentang sesuatu, dan juga penglihatan terhadap sesuatu. Seseorang dapat menikmati menyimak sebuah puisi dengan baik karena ia berimajinasi atau berfantasi dan berpartisipasi dengan baik terhadap puisi yang sedang disimaknya, sehingga ia dapat mengekspresikan makna yang terkandung dalam puisi itu. Menurut Anderson, menyatakan bahwa menyimak kreatif itu sudah mencangkup kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama itu menghubungkan atau mengasosiasikan makna-makna dengan segala jenis pengalaman menyimak. Yang kedua, membangun atau mengonstruksikan imaji-imaji visual dengan baik pada saat kegiatan menyimak sedang berlangsung. Yang ketiga, menyimak atau mengadaptasikan imaji dengan pikiran imajinatif untuk menciptakan karya baru dalam tulisan, lukisan, dan pementasan. Yang keempat, mencapai penyelesaian atau pemecahan masalah serta sekaligus memeriksa dan menguji hasil-hasil pemecahan atau penyelesaian masalah itu. Ada sejumlah keterampilan yang termasuk bagian dari aktivitas menyimak kreatif. Yang pertama adalah keterampilan menyimak petunjuk dengan dalam wacana yang disimak, kemudian menerapkannya. Yang kedua, keterampilan membuat ringkasan dari bahan simakan. Yang ketiga, keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disimak. Oke, baiklah. Di sini ada beberapa tujuan menyimak. Yang pertama itu dapat menunjukkan bunyi atau bahasa yang telah didengar. Nah, menyimak kreatif dapat membantu seseorang mengingat, mengelola, lalu menirukan kembali bunyi, kata, ataupun kalimat. Nah, misalnya, anak-anak yang mendengar lagu atau cerita kemudian bisa menirukan pengucapan, intonasi, atau gaya bahasa pada saat mereka tirukan. Nah, yang kedua itu dapat menemukan ide yang sama dari bahasa yang berbeda. Nah, artinya di sini tujuan ini dapat melatih pendengar untuk menangkap isi pesan meskipun cara dalam penyampaiannya itu berbeda. Contohnya itu ketika mendengar dua cerita dengan kalimat berbeda, tapi dua cerita dengan menyampaikan pesan tentang misalnya kejujuran. Nah, pendengar bisa menyimpulkan bahwa inti dari cerita tersebut sama, yaitu mengenai kejujuran. Yang ketiga, dapat merekonstruksikan pesan yang diterima. Pendengar tidak hanya menerima, tetapi juga menyusun kembali pesan dengan cara yang
baru. Nah, misalnya itu menceritakan kembali isi dari dongeng dengan kata-katanya sendiri atau membuat kesimpulan dari penjelasan yang dia dapatkan tadi. Hal ini dapat melatih kreativitas dalam menyampaikan ulang informasi yang dia terima. Baik, materi selanjutnya itu adalah manfaat menyimak kreatif. Nah, adapun manfaat menyimak kreatif menurut Setiawan dalam Dermawan 2011 halaman 11 sampai 12. Yang pertama itu menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga bagi kemanusiaan. Nah, dengan menyimak kreatif bisa menangkap banyak informasi pengetahuan serta pengalaman dari cerita, pidato, ataupun diskusi. Hal ini dapat dijadikan atau dapat memperluas wawasan agar kita dapat mengetahui hal-hal tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, selanjutnya itu yang kedua ada mengunggah kreativitas dan semangat mencipta untuk menghasilkan ujaran-ujaran dan tulisan yang berjati diri. Nah, hal ini dapat memberikan informasi yang disimak tidak hanya diterima pasif saja, tetapi dapat memunculkan ide baru. Misalnya setelah mendengar cerita seseorang, kita terdorong untuk menulis cerita itu tersendiri dengan bahasa kita sendiri, dan kita dapat menyampaikannya dengan pendapat khas kita atau dengan bahasa kita sendiri. Yang ketiga itu meningkatkan apresiasi terhadap ide orang lain. Dengan kita menyimak kreatif, mengajarkan kita untuk menghargai dan saling memahami setiap gagasan-gagasan orang lain, mendiskusikan hal yang berbeda dengan gagasan kita. Nah, dari situ kita bisa belajar sikap terbuka dan saling menghargai satu sama lain. Nah, yang keempat itu merupakan awal terjadinya inovasi dan perubahan. Nah, gagasan yang diperoleh melalui menyimak biasanya itu bisa menjadi dasar lahirnya pembaharuan, yaitu ide yang baru atau perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Contohnya itu seperti mendengar penjelasan teknologi baru yang bisa membuat kita memunculkan inovasi baru dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari nantinya. Nah, untuk yang terakhir itu ada meningkatkan kualitas dan taraf hidup manusia. Dengan kita meningkatkan kualitas dan taraf hidup pada manusia melalui kegiatan menyimak kreatif itu dapat membawa ilmu, ide, dan inovasi yang berdampak untuk memperbaiki cara berpola pikir kita, cara bekerja, dan cara hidup kita. Nah, dengan semakin banyak yang dipelajari dan kita olah dari hasil menyimak, semakin tinggi pula kualitas kehidupan kita nantinya. Unsur kreatif dalam menyimak. Ada 4 cara yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan unsur kreatif dalam menyimak. Yang pertama itu ada peniruan atas pelafalan bahasa lain. Salah satu bentuk kreativitas dalam menyimak adalah dengan menirukan pelafalan bahasa asing atau daerah. Misalnya setelah menyimak percakapan dalam bahasa Sunda, Batak, Jawa, ataupun bahasa Inggris, kita dapat mencoba menirukan cara pengucapannya, intonasinya, dan ritme bahasanya. Kemudian yang kedua itu ada penyampaian gagasan dengan gaya bahasa sendiri. Maksudnya di sini kreativitas juga dapat ditunjukkan dengan menyampaikan kembali gagasan pembicara dengan menggunakan struktur kalimat dan pilihan kata yang berbeda tanpa mengubah makna aslinya. Misalnya, setelah mendengarkan ceramah tentang pentingnya pendidikan, kita dapat mengungkapkan kembali pesan tersebut dengan analogi atau contoh yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu mengonstruksi pesan yang sudah disampaikan. Mengonstruksi pesan di sini dimaksudkan kita dapat mengolah kembali pesan yang disimak menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami atau menarik, seperti ringkasan atau bahkan cerita visual. Contohnya, setelah menyimak sebuah dongeng, kita dapat menyusun ulang alur cerita dengan sudut pandang yang berbeda. Dan yang terakhir itu adalah menyusun petunjuk atau nasihat berdasarkan materi yang sudah disimak. Nah, teman-teman, berdasarkan materi yang disimak, kita juga dapat menyusun petunjuk, langkah-langkah, atau nasihat.
Misalnya, setelah mendengarkan tips tentang manajemen waktu, kita dapat merancang jadwal harian yang efektif atau membuat panduan sederhana untuk diterapkan sehari-hari. Baiklah, materi selanjutnya yaitu strategi menyimak wacana untuk menciptakan karya baru. Nah, ada beberapa kemampuan yang perlu kita miliki untuk mencapai taraf penyimak kreatif. Di antaranya yaitu yang pertama, kemampuan mengingat dan mengerti. Nah, kemampuan mengingat dan mengerti ini merupakan dasar bagi kemampuan menyimak kreatif. Sebelum kita sampai pada taraf penyimak kreatif, kita terlebih dahulu harus mampu mengingat dan mengerti fakta-fakta yang kita simak. Lalu yang kedua yaitu kemampuan menginterpretasi makna tersirat, yaitu seorang penyimak kreatif harus sadar bahwa makna bahan simakan itu tidak hanya ada seperti yang terdengar, ada makna yang lebih dalam yang terkandung di balik bunyi-bunyi ujaran yang kita simak. Penyimak harus mampu menafsirkan ide-ide pokok dan ide-ide penjelas secara eksplisit yang tidak dinyatakan oleh pembicara. Lalu yang ketiga, kemampuan menganalisis isi wacana yang disimak. Kemampuan menganalisis atau menelaah isi wacana yang disimak adalah kemampuan penyimak melihat komponen-komponen atau unsur-unsur yang membentuk sebuah kesatuan. Lalu yang keempat, kemampuan membuat sintesis. Kemampuan membuat sintesis atau mensintesis adalah kemampuan penyimak melihat kesatuan gagasan melalui bagian-bagiannya. Sebuah wacana yang disimak biasanya merupakan sebuah kesatuan gagasan atau pesan yang keadaannya tidak terlalu jelas atau benar. Artinya, tidak selalu sosok gagasan utamanya tertulis secara tersurat. Keadaan demikian memaksa penyimak untuk menggalinya sendiri. Kemampuan penyimak dalam membuat sintesis isi simakan sangat diperlukan. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri menyimak kreatif. Yang pertama, kegiatan menyimak tidak berhenti sampai pada saat selesai menyimak. Artinya, proses menyimak bukan sekedar mendengar dan selesai, tetapi merenungkan kembali isi simakan, menghubungkan dengan pengalaman pribadi atau pengetahuan sebelumnya, menyusun ide atau rencana berdasarkan apa yang disimak. Yang kedua yaitu mampu menerapkan hasil untuk kepentingan hidup sehari-hari. Menyimak kreatif tidak hanya memahami, tapi juga mempraktikkan hasil simakan. Informasi yang didapat dijadikan panduan untuk bertindak. Pengetahuan baru dijadikan solusi nyata dalam hidup. Yang ketiga yaitu munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses menyimak. Hasil menyimak dapat mempengaruhi cara berpikir, bersikap. Ada kesadaran baru, ada motivasi untuk berubah. Perubahan tampak dalam tindakan sehari-hari. Selanjutnya yaitu hasil menyimak. Hasil menyimak berlaku sepanjang masa, yaitu pengetahuan atau pengalaman yang diperoleh dari menyimak. Tidak hanya berguna sesaat, melainkan bisa Baiklah, materi selanjutnya yaitu contoh menyimak kreatif. Misalnya, seseorang menyimak wacana mengenai teknik berternak burung puyuh dari siaran radio. Setelah menyimak siaran tersebut, esok harinya ia membuat kandang burung puyuh, membeli bibit burung puyuh, dan pada akhirnya memelihara burung puyuh tersebut sesuai dengan anjuran yang ada di dalam radio yang ia simak. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu menyimak teks eksploratif. Nah, menyimak itu sendiri adalah kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian dan berusaha memahami makna dari apa yang didengarkan. Sedangkan teks eksploratif adalah sebuah teks yang berisi topik-topik yang bersifat menjelajahi suatu fenomena, konsep, atau masalah secara detail, sehingga menyimaknya membutuhkan ketelitian. Nah, teman-teman, di sini dapat kita simpulkan bahwa menyimak teks eksploratif adalah kegiatan menyimak yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam dan mendetail dari sebuah wacana. Selanjutnya itu tujuan dan manfaat menyimak teks eksploratif, di mana tujuan menyimak teks eksploratif pertama yaitu menemukan gagasan baru.
Dengan menyimak teks eksploratif, pendengar dapat memperoleh ide-ide segar yang sebelumnya belum pernah terpikirkan. Gagasan baru ini bisa berupa solusi, inovasi, atau sudut pandang yang berbeda dari topik yang dibahas. Contohnya, setelah menyimak teks eksploratif tentang energi terbarukan, seseorang mendapat gagasan untuk membuat alat sederhana tenaga surya untuk kebutuhan rumah tangga. Yang kedua, menemukan informasi baru dan informasi tambahan dari bidang tertentu, yaitu menyimak eksploratif membantu pendengar memperluas wawasan dengan pengetahuan baru. Tidak hanya pengetahuan dasar, tetapi juga informasi tambahan yang lebih mendalam, sehingga pemahaman semakin lengkap. Contohnya, menyimak teks tentang kesehatan mental remaja tidak hanya memberikan definisi, tapi juga tambah informasi berupa strategi, coping, dan data terbaru atau contoh kasus nyata. Yang ketiga yaitu dapat menemukan topik-topik baru yang dapat dikembangkan pada masa yang akan datang, yaitu melalui teks eksploratif, pendengar dapat menangkap isu-isu atau tema yang masih terbuka untuk penelitian, diskusi, atau pengembangan karya. Topik baru ini juga bisa menjadi bahan kajian ilmiah, tulisan, atau proyek di masa depan. Contoh dari teks tentang perkembangan kecerdasan buatan AI. Siswa bisa mengemukakan topik baru seperti dampak AI pada dunia pendidikan yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Yang keempat yaitu dapat menemukan unsur-unsur bahasa yang bersifat baru. Menyimak teks eksploratif juga memperkaya aspek kebahasaan, misalnya kosakata baru, gaya bahasa, struktur kalimat, hingga istilah khusus dalam bidang tertentu. Hal ini membantu pendengar meningkatkan keterampilan berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Contohnya saat menyimak teks eksploratif tentang sastra modern. Menyimak bisa menemukan istilah baru seperti intertekstualitas, postmodernisme, atau bentuk ungkapan khas yang dapat dipakai dalam komunikasi. Sedangkan manfaat yang diperoleh dalam menyimak teks eksploratif, yakni penyimak dapat memukakan gagasan baru dari informasi dan topik-topik baru di bidang tertentu yang dapat dikembangkan di masa mendatang. Sebagaimana menyimak teks eksploratif mewajibkan kita untuk memiliki modal, pengetahuan, pengalaman, dan konsep-konsep tentang segala sesuatu, serta menuntut kita untuk kaya akan informasi, pengetahuan, pengalaman, dan konsep-konsep, maka dapat memperbesar kesiapan kita untuk mengelola gagasan-gagasan yang tertuang dalam bahan simakan dan membuat kita krisis dalam menyelesaikan setiap gagasan yang dikemukakan pembicara. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari menyimak teks eksploratif. Menyimak teks eksploratif yaitu artinya kita itu mendengarkan dengan tujuan atau memahami isi, makna dari pembicaraan, bukan hanya sekedar mendengar saja. Nah, ciri-ciri yang pertama itu ada menyimak untuk pemahaman. Nah, menyimak eksploratif urutannya itu untuk mengerti isi dari pembicaraan. Pemahaman berarti kita tuh harus benar-benar paham, harus benar-benar menguasai apa yang sedang dibicarakan. Baik, ciri-ciri yang kedua itu membutuhkan konsentrasi tinggi. Nah, konsentrasi di sini artinya kita memusatkan perhatian kita penuh pada suatu hal yang kita simak. Nah, adapun cara agar kita dapat menjaga konsentrasi saat menyimak, yang pertama itu jangan biarkan pikiran kita menjadi terpecah dengan memikirkan hal lain. Nah, yang kedua, usahakan hati dan perasaan kita tuh tenang, jadi tidak ada beban yang kita pikirkan. Nah, yang ketiga itu fokuskan perhatian kita pada satu bahan yang harus kita simak. Jangan membagi pikiran kita.
Yang keempat tuh menghindari gangguan, baik dari dalam ataupun dari diri kita sendiri. Kalau dari luar itu seperti teman yang mengajak mengobrol, sedangkan kalau dari dalam itu seperti kita yang sudah capek ataupun mengantuk. Nah, yang ketiga itu adalah bahasa formal. Nah, ciri-ciri yang ketiga itu memahami bahasa formal, yang artinya teks eksploratif biasanya itu menggunakan bahasa-bahasa formal atau resmi dan baku. Nah, teks eksploratif ini dipakai dalam ceramah, diskusi, atau pembahasan ilmiah. Nah, bahasa ini biasanya menekankan isi dan makna, bukan hanya bahasa pada sehari-hari saja. Oke, untuk yang terakhir itu ada reproduksi atau mengulang kembali isi yang kita simak tadi. Nah, setelah kita menyimak, kita pastinya perlu mengungkapkan kembali apa yang kita dapatkan atau apa yang kita sudah pahami. Nah, hal ini biasanya bisa kita lakukan dengan lisan, langsung menceritakan kembali cerita tersebut, atau dengan tulisan, menulis ringkasan, atau membuat sebuah karangan di sebuah buku. Nah, hal ini biasanya berfungsi untuk mengukur kemampuan kita dalam menghubungkan apa hasil yang kita dapatkan dalam proses menyimak tadi. Nah, selanjutnya itu dengan mengetahui seberapa besar daya serap kita dalam hal menyimak. Nah, dan yang terakhir itu mungkin untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita terhadap isi dari hal yang kita simak. Strategi menyimak teks eksploratif. Menyimak teks eksploratif adalah menyimak yang bersifat menyelidiki dengan maksud dan tujuan menyelidiki sesuatu yang lebih terarah. Agar lebih maksimal, kita dapat menggunakan beberapa strategi menyimak, yaitu yang pertama, menemukan ide-ide pokok wacana dengan menangkap gagasan utama yang melandasi pengembangan wacana. Menangkap gagasan utama itu secara cepat, kita harus menyerap ide-ide yang lebih kecil terlebih dahulu. Perlu diingat bahwa sebuah wacana yang utuh adalah sebuah teks yang terdiri atas gagasan-gagasan yang lebih kecil. Sebenarnya ada patokan yang jelas untuk ini. Setiap paratone selalu mengandung beberapa kalimat. Pada kalimat-kalimat inilah tergantung ide pokok tersebut. Ide pokok paraton pada umumnya berada pada kalimat-kalimat topik atau kalimat utama. Kalimat ini biasanya yang menjadi tumpuan pengembangan paratone. Ide pokok paratone ini caranya yaitu tangkaplah kalimat utamanya, jika sudah kita bisa mengabaikan kalimat-kalimat yang lain. Yang kedua, menyimak detail wacana. Ada saatnya kita menyimak bukan untuk memahami isi simakan secara keseluruhan, tetapi kita ingin memperoleh informasi tertentu yang bersifat khusus saja. Informasi ini berupa detail dari wacana, biasanya berupa fakta-fakta tertentu, jumlah barangkali juga hanya 1 atau 2 saja yang kita perlukan. Detail-detail wacana pada umumnya berfungsi sebagai pelengkap ide yang menjadi gagasan utama wacana sebagai data penunjang atau keterangan yang bersifat objektif. Yang ketiga, mencatat informasi penting, yaitu dengan membiasakan menyimak dengan membuat catatan hal-hal penting dari informasi yang kita simak. Selama menyimak, kita mengidentifikasi informasi penting yang kita simak. Kita dapat membuat catatan dalam bentuk daftar, simbol, dan lain-lain. Yang keempat, mengelompokkan informasi. Mengelompokkan informasi jika pesan tutur berisi potongan-potongan informasi, perbandingan dan kontras. Kita dapat menggunakan teknik tersebut. Misalnya menyimak perbandingan reptil dan amfibi. Kita dapat membuat 2 kolom, yaitu kolom reptil dan kolom amfibi. Kemudian kita isi kolom tersebut. Materi selanjutnya yaitu cara menyimak eksploratif. Nah, cara yang pertama yaitu menemukan detail wacana yang disimak, lalu menemukan ide pokok yang tersirat, lalu menemukan unsur-unsur urutan perbandingan serta sebab akibat. Lalu yang keempat, menemukan suasana. Yang kelima, membuat kesimpulan. Yang keenam, menemukan tujuan pembicara. Yang ketujuh, memprediksi atau menduga dampak. Yang kedelapan, membedakan
opini dan fakta. Yang ke-9, membedakan realitas dan fantasi. Lalu yang ke-10, mengikuti petunjuk. Contoh menyimak teks eksploratif. Berikut adalah teks eksploratifnya ya. Sebuah kisah yang kujalani dengan kata lain pengalaman berharga. Yang penting adalah rasa sakit yang kurasakan. Inilah yang penting tentang arti yang selama ini kucari. Lebih lanjutnya, aku masih di sini, masih tetap berdiri. Jangan lupa tentang arti bahagia yang selama ini kunantikan. Masih di sini, masih tetap berdiri. Kemudian, siswa bisa diminta mengisi apa saja ide pokok yang mereka temukan pada karya yang saya bacakan tadi, dan apa yang menjadi kalimat penjelasnya. Selain itu, menyimak wacana juga bertujuan menangkap gagasan utama yang melandasi perkembangan wacana. Sebuah wacana yang utuh adalah teks yang terdiri atas gagasan-gagasan kecil. Untuk itu, dapat dilihat dari kata-kata kunci yang mengawali kalimat. Misalnya, yang mengandung ide pokok. Yang pertama itu sebagai kesimpulan. Yang kedua, yang penting adalah. Yang ketiga, inti hari ini. Yang keempat, yang saya maksud adalah. Yang kelima, inilah yang penting. Yang keenam, jangan lupa. Yang ketujuh, kalimat-kalimat pertanyaan ide. Sebagai penjelas atau penunjang gagasan, yang pertama itu ada dengan kata lain. Yang kedua, lebih lanjut. Yang ketiga, atau bisa dikatakan. Yang keempat, sebagai contoh atau ilustrasi. Yang kelima, menjelaskan hal itu. Yang keenam, pengulangan kata sebelumnya. Dan yang ketujuh, sebagai perbandingan. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Bye.